Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa lagi untuk belajar bersama tentang materi bahasa Arab. Ya, langsung saja. Hari ini kita akan membahas sebuah materi. Materinya judulnya adalah tentang ismun dan sifatun, ya. Ismun artinya adalah kata benda, kemudian sifatun artinya adalah kata sifat. Nah, seperti apa dan apa saja yang nanti kita akan bahas bersama, kita akan pelajari bersama pada pertemuan kita kali ini. Nah, nanti yang pertama, sebelum kita membahas lebih jauh, seperti biasa kita harus tahu pengertian apa itu ismun, kata benda, apa itu sifatun, kata sifat. Kita harus tahu terlebih dahulu untuk lebih lanjut membahas tentang kedua kata ini, ya. Kemudian nanti setelah kita tahu definisinya atau pengertiannya, kita akan mempelajari kaidahnya, ya, grammarnya. Kaidah dari kata benda dan kata sifat di dalam bahasa Arab itu seperti apa, ya. Nanti kita bahas di sini, ya. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu kaidahnya, nanti kita akan coba praktik, ya, mengaplikasikan kaidah ini, ya. Seperti apa nanti kita akan pelajari. Yang pertama, langsung saja kita menuju ke pengertian dari ismun dan sifatun, ya. Pengertiannya apa? Kita lihat bersama-sama. Apa pengertian dari kata benda dan juga kata sifat? Ini perlu kita ketahui sebelum kita lebih jauh membahas kedua kata ini, ya. Apa itu kata benda dan apa itu kata sifat? Yang pertama, kata benda. Kata benda adalah ini, ya, kata yang menunjukkan arti segala sesuatu yang mempunyai bentuk dan wujud, ya, berbentuk, ada wujudnya, terlihat. Nah, benda itu biasanya dapat disentuh atau dipegang atau dirasakan. Nah, itu benda, ya. Ada berapa macam sih benda? Ini contoh saja. Benda itu ada benda padat, ada benda cair, dan ada juga benda gas. Ini sudah kita pelajari mungkin di pelajaran IPA, ya. Ada juga benda itu berupa benda hidup dan juga benda mati, ya. Benda hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati contohnya meja, kursi, dan sebagainya, ya. Tidak mempunyai nyawa atau ruh, ya. Nah, kita mungkin lihat dulu untuk contoh kata benda hidup dan kata benda mati, ya. Kita lihat contohnya. Contoh dari kata benda yang berupa benda hidup, contohnya, ya, samakun artinya ikan. Ikan mempunyai nyawa, berarti dia termasuk benda hidup, ya. Syajarotun artinya pohon, ya, karena pohon itu hidup, tumbuh, berarti dia termasuk benda hidup, ya. Contoh lagi, insanun manusia. Kita ini adalah seorang makhluk yang diberikan nyawa oleh Allah, maka kita termasuk benda hidup, ya. Contoh lain dari benda mati, contoh yang selanjutnya adalah dari contoh benda mati. Contoh dari benda mati yang pertama, surun artinya pagar, ya. Pagar itu tidak mempunyai nyawa, berarti dia benda mati. Contoh lain, kursiun artinya kursi, ya, tidak mempunyai nyawa. Kemudian misbahun artinya lampu. Nah, ini sekedar contoh saja, nanti masih banyak lagi contohnya. Anak-anak pasti sudah paham dan bisa mencari contohnya sendiri, ya. Kita lanjut dari pengertian tadi, ya. Nah, kita lanjutkan. Kita tadi sudah membahas pengertian dari kata benda beserta dengan contohnya. Nah, sekarang pengertian dari kata sifat. Apa itu kata sifat? Kata sifat adalah kata yang menunjukkan arti suatu keadaan, ya, keadaan atau watak dari suatu benda. Jadi keadaan yang dimiliki oleh suatu benda atau kata benda tadi ya. Nah, biasanya sifat ini tidak dapat disentuh. Nah, contoh dari kata sifat ya, besar,
bagus, pandai, rajin, dan lain-lain ya. Contoh ini besar. Besar ini adalah contoh kata sifat atau sifat ya. Nah, sifat ini tidak bisa dipegang. Yang bisa dipegang adalah bendanya. Kursi itu besar, yang dipegang itu bukan besarnya tapi bendanya ya. Sifat itu adalah sesuatu yang melekat kepada suatu benda yang tidak bisa dilihat ya. Nah, ini contohnya ya. Kita sudah membahas pengertiannya, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan tentang kaidah dari kata benda dan kata sifat dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan. Seperti apa ya kaidah kata benda atau ismun dan juga sifatun atau kata sifat dalam bahasa Arab? Kita lihat bersama-sama. Kaidah dari kata benda dan juga kata sifat dalam bahasa Arab adalah seperti ini ya. Ini diperhatikan. Kata sifat mengikuti jenis kelaminnya kata benda ya. Yang mengikuti itu kata sifat ya. Jadi ketika kata benda tersebut itu berjenis kelamin laki-laki, maka kata sifatnya harus berupa laki-laki juga dan sebaliknya. Nah, untuk mempermudah ini ada gambaran bagan ya seperti ini ya. Yang pertama, jika kata bendanya itu jenis kelaminnya laki-laki atau laki-laki, maka kata sifatnya harus laki-laki juga tentunya ya. Contoh, ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki itu mempunyai sifat, berarti sifatnya harus sifat yang dimiliki oleh laki-laki juga ya. Contohnya Ahmad tampan ya. Tampan itu sifat untuk digunakan seorang laki-laki. Nah, itu contoh saja. Nah, yang selanjutnya, jika sebaliknya tadi ya, jika kata bendanya berupa perempuan, maka tentunya sifatnya harus perempuan juga. Nah, contoh sebaliknya tadi, jika ada seorang perempuan, maka sifatnya harus sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan juga ya. Contohnya Aisyah cantik ya. Nah, karena cantik itu sifat yang dimiliki oleh perempuan, tidak boleh sebaliknya. Contohnya Ahmad yang harusnya tampan ya menjadi cantik, Ahmad cantik, dan itu tidak boleh ya, karena tidak sesuai ya. Ini sebagai gambaran saja ya. Jadi ingat tadi, sama kata bendanya laki-laki, sifatnya harus laki-laki juga. Demikian sebaliknya, jika kata bendanya perempuan, maka kata sifatnya harus perempuan juga. Jadi harus sama ya, harus equal ya, harus sama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan di sini? Nah, perhatikan, ini mungkin sudah dipelajari pada kelas 3 dan juga kelas 4 ya. Ini hanya mengingat saja. Ingat, untuk mengetahui laki-laki atau perempuan, lihat tulisannya. Apakah di belakang itu atau huruf akhir atau huruf yang paling belakang itu berupa tak marbutoh seperti ini. Nah, jika berupa tak marbutoh huruf akhirnya, maka dia jenis kelaminnya perempuan ya. Ingat, lihat tulisannya. Huruf akhirnya apa? Jika berupa tak marbutoh berarti dia jenis kelaminnya perempuan. Demikian sebaliknya, jika huruf akhirnya bukan berupa tak marbutoh, maka dia laki-laki. Nah, ini mengingat saja ya. Langsung kita menuju ke praktik aplikasi dari kaidah ini ya. Kita lihat. Nah, kita pelajari praktik atau aplikasi dari kaidah yang sudah kita pelajari tadi ya. Ini kita mempunyai 3 buah kata ya. Ini ada kursiun artinya kursi, suratun artinya lukisan, kemudian kabirun artinya adalah besar. Nah, coba anak-anak tebak dari 3 kata ini, ada berapa kata benda? Dari 3 kata ini ada berapa kata benda? Iya, betul, ada 2 kata benda di sini ya. Yang pertama adalah kursi, yang kedua adalah lukisan. Nah, yang terakhir ini besar, berarti ini adalah kata sifat ya. Langsung kita mempunyai 2 contoh kalimat. Nah, kita akan merubahnya ke dalam bahasa Arab. Ini
kursi yang besar, lukisan yang besar. Yang pertama, kursi yang besar. Ya, kursi bahasa Arabnya kursiun, kemudian besar adalah kabirun. Berarti bahasa Arabnya kursi yang besar adalah kursiyun kabirun. Ya. Kalimat kursiyun kabirun artinya adalah kursi yang besar. Nah, ingat ini kata yang itu tidak ada bahasa Arabnya ya. Jadi sudah termasuk dalam kalimat ini ya. Jadi kata yang itu tidak ada bahasa Arabnya ya. Kursiyun kabirun sudah otomatis artinya kursi yang besar. Nah, kita mengingat kembali kaidah tadi, jika kata bendanya laki-laki maka kata sifatnya harus mengikuti, dia harus laki-laki juga. Perhatikan, kursiun artinya kursi, itu tadi kata benda. Kita lihat tulisannya, huruf akhirnya kursiun ini adalah huruf ya, bukan tak marbutoh, maka ini adalah jenis kelaminnya laki-laki. Maka kata sifatnya kabirun harus laki-laki juga ya. Nah, ini kabirun benar, huruf akhirnya bukan tak marbutoh. Berarti ini kabirun jenis kelaminnya laki-laki karena mengikuti kursiun, karena dia laki-laki juga ya. Berarti ini sudah betul ya. Contoh yang kedua, lukisan yang besar. Lukisan tadi adalah suratun, nah besar adalah kabirun. Nah, lukisan suratun besar adalah kabirun. Nah, perhatikan kaidah tadi, ini kan suratun artinya adalah lukisan. Lukisan adalah contoh dari kata benda. Kita lihat, ini kata benda suratun atau lukisan. Lihat bahasa Arabnya, tulisannya, apakah dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kita lihat huruf akhirnya ya. Ternyata ini huruf akhir dari kata suratun adalah berupa tak marbutoh, maka ini kata suratun jenis kelaminnya adalah perempuan. Maka kabirun karena dia berupa kata sifat, karena ini benda yang ada di depannya ini laki-laki perempuan, maka kabirun harus berupa perempuan ya. Besar, bahasa Arabnya besar berarti harus berupa perempuan juga ya. Kabirun, suratun kabirun, berarti ini salah karena ini perempuan kok kata sifatnya laki-laki ya, tidak sesuai dengan kaidah tadi, berarti ini salah. Maka yang benar adalah ya suratun kabirotun, kita berikan tambahan huruf tak marbutoh di belakang kata sifat kabirun, jadinya kabirotun. Maka di sini sudah benar, sama, equal ya. Ini perempuan kata bendanya, maka kata sifatnya harus mengikuti juga, harus perempuan juga. Nah, sampai sini anak-anak pasti sudah paham ya, mudah sekali. Ya, nanti anak-anak bisa mengaplikasikan kepada contoh-contoh yang ada di buku dan latihan-latihan berikutnya nanti ya. Baik, anak-anak, kalau masih ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham atau bingung, bisa ditanyakan kepada Pak Tajudin ya. Insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh Pak Tajudin ya. Demikian pembahasan kita tentang kata benda. Apa tadi bahasa Arabnya? Ismun. Kata sifat bahasa Arabnya apa tadi? Sifatun ya. Ingat kaidahnya apa? Iya, kata sifat harus mengikuti jenis kelaminnya kata benda ya. Jangan terbalik ya. Mari kita tutup pembahasan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.